Sekarang kamu pilih. Kamu mau aku bunuh pakai pisau yang mana? Hah? Pilih! Jangan nangis! Hah? Pilih! Hei! Kamu diam! Diam! Menyesali apa yang telah saya lakukan, kekonyolan saya, kebodohan saya yang telah saya lakukan. Mengapa saya harus begitu tega dengan masa depan saya? Kenapa saya tidak bisa berpikir secara dingin? Itu yang saya sesali sekarang. Jangan berisik lu! Saya nggak ada mikir apa-apa, pokoknya siapapun setelah istri ada yang bangun saya pukul. Saya nggak ada mikir apa, saya karena waktu itu yang ada di kepala saya rasanya panas sekali dan saya nggak bisa berpikir apa-apa. Hampir 10 tahun menikah, rupa-rupa konflik bikin pasang surut hubungan Pak Sutri, Gunardi, dan Siti Sara. Gunardi menitipkan 2 anak mereka pada mertua di Purworejo, Jawa Tengah. Saban seminggu sekali, Gunardi dan istri gantian menengoki. Sedari 2015, Gunardi dan Siti Sara mengontrak rumah di Bilangan Cikini, Jakarta. Mereka berdua bekerja sebagai aparatur sipil negara. Gunardi di Kementerian Lingkungan Hidup, sedangkan Siti Sara di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Loh, ini punya aku. Ah! Gimana sih? Masa ada istri kayak gitu? Harusnya nyuci. Masa usul istri sendiri? Selama hidup di Jakarta, sikap Siti Sara kian dingin terhadap Gunardi karena 1-2 perkara. Bila Gunardi mengingat-ingat, perubahan sikap istrinya terlihat hampir sepanjang tahun keempat tanpa ia tahu sebab musabab. Saban kali Siti Sara ditanya, selalu tidak ada masalah jawabnya. Istri kok kayak gitu? Harusnya punya suami istri kain. Malah main pergi aja. Bu, tunggu. Kita bareng aja. Gak usah, aku bisa berangkat sendiri. Bu, ibu ini kenapa sih? Cuekin ayah terus? Salah ayah apa? Gak apa-apa, gak ada masalah. Gak ada masalah kok gitu. Suruh berangkat bareng gak mau. Semacam apaan kayak gitu? Suruh bareng gak mau. Sekali lagi Gunardi menelan dongkol sampai mengendap di hati. Kian lama Gunardi dibekap frustasi. Gelora asmara justru kini saling berlawanan arah. Sebelumnya sepanjang pernikahan tak pernah sebegitu parah. Apalagi urusan ranjang Gunardi amat sengsara. Dahulu terbuai belayan mesra, kini balasannya sikap dingin Siti Sara. Gerangan apa sejatinya terjadi sehingga Siti Sara menghukum Gunardi? Istri apaan coba kayak gitu? Harus jadi kalian suami. Apaan coba? Ini gue keluar aja. Setiap kali saya tanyakan ada masalah apa, dia terus menjawab nggak ada. Dan kalaupun kita sedang bertengkar, sampai bertengkar, dia sering mengucapkan, tolong kamu cari ganti selain saya, carilah ganti.
Tapi saya terlalu, buat apa saya carikan, saya masih sayang sama kamu. Coba saya lihat. Kamu liatin apa sih? Itu handphone saya ya, apaan sih kamu? Loh, kok diambil? Aku ini suami kamu. Kamu main rahasiaan sama aku. Tolong Agung, kamu cari aja pengganti aku. Buat apa aku cari pengganti kamu? Tuh aku masih sayang banget sama kamu. Lah. Ada istri kayak gitu. Disayang suami nggak mau. Istri macam apaan cuma? Aku gak habis pikir sama Sarah. Aku ini suaminya. Dia nggak menghargai aku sama sekali. Setiap hari dia cuekin aku. Dia anggap aku nggak ada di rumah ini. Emang dia siapa? Aku ini kepala rumah tangga. Siti Sarah getol mendesak Gunardi mencari istri pengganti. Kalimat lain untuk tak mau lagi bersuami Gunardi. Badai konflik berkecamuk di benak Gunardi. Ia terombang-ambing oleh pahitnya hati. Manakala api murka terus membuatnya mendidih, akal sehat Gunardi terus berusaha mempertahankan kendali. Namun pada hari itu, akal sehatnya menemui jalan buntu sebab angkara murka menutup pintu kalbu. Lunjak. Dan setiap hari dia cuekin aku. Dan aku nggak ada harga dirinya. Nah, itu dia datang. Hah? Hei, sini kamu. Coba lihat sini. Sekarang kamu pilih. Kamu mau aku bunuh pakai pisau yang mana? Hah? Pilih. Jangan nangis. Hah? Pilih. Hei, dengar nggak? Sarah? Rasa ngeri tak terkira menciutkan nyali Siti Sarah. Tubuhnya kehilangan tenaga, ia seperti mau mati rasanya. Kemudian berbaikan lagi kah atau bagaimana? Ya berbaikan, ngobrol seperti biasa. Istilahnya beda sama yang kemarin udah bisa ngobrol. Tapi ketika sudah sampai di pekerjaan, saya berusaha untuk WhatsApp, sudah sarapan atau belum gitu kan, nggak direspon. Saya telepon setiap setengah jam nggak diangkat juga, sampai akhirnya sekitar maghrib itu saya telepon baru diangkat, dia tidak mau pulang lagi. Sarah kemana sih? Dari tadi pagi aku telepon nggak diangkat, SMS nggak dibales. Kemana coba? Ya, aku harus hubungin dia satu kali lagi. Ya. Mudah-mudahan diangkat. Masuk. Halo Bu, kamu di mana Bu? Dari tadi pagi aku telepon kenapa nggak diangkat? Halo Gun, kamu nggak usah nyari-nyari aku lagi. Loh, Bu, kamu kenapa? Ada apa? Aku ini suami kamu, jadi aku berhak cari kamu lah. Bu, kamu di mana sekarang? Aku jemput ya. Lebih baik kamu cari pengganti yang lain. Mulai malam ini, aku udah nggak pulang. Loh, Bu, kamu jangan seperti itu, ya. Kita bisa bicarakan ini baik-baik ya. Kamu di mana sekarang? Aku jemput. Bu, halo? Bu? Ya, dimatiin. Ya, aku telepon lagi aja. Hah? Sial. Dimatiin lagi. Orang itu maunya apa sih? Hah? Kau udah baik sama dia. Hah? Gue cariin. Malah dia nggak mau pulang ke rumah. Dan mau nggak diangkat. Kamu maunya apa sih?
Sejak Siti Sarah minggat, hari-hari Gunardi makin penat. Gunardi pun menyadari dirinya membutuhkan kehadiran sang istri. Sarah? 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 Aduh. Segala sesuatu harus dikerjakan sendiri. Gunardi tersiksa oleh sepi. Tampaknya semangat Kadung menghindari Gunardi. Bahkan menyantap makanan pun ia tidak berselera lagi. Gunardi betul-betul merindu sang istri. Aku sudah ditahan lagi seperti ini. Ya, malam ini aku harus ke Purworejo. Ya, aku harus berdamai sama istriku. Hari itu Gunardi sudah bertekad bulat, berniat menyudahi tengkar dengan sikap diri bertobat. Gunardi menyusun rencana sebelum berangkat. Saya sempat SMS terakhir, saya ingin menyelesaikan masalah ini. Saya ingin membuktikan bahwa saya ini serius, nggak main-main. Sedang kalau memang mau kembali serius. Tapi kalau mau nggak kembali, ya udah saya yang pergi saja. Saya sudah menyerahkan apa yang saya punya ke istri saya, untuk anak-anak saya. Jika memang saya sudah tiada. Tanggapan istri setelah mendapat pesan itu Nggak dibalas. kemudian Mas berinisiatif langsung pulang ke sini. Ya, dan itu pun karena WhatsApp saya dengan anak saya diblokir. Itu atas arahan dari istri saya. Makanya kenapa saya harus komunikasi sama anak saja, saya sudah tidak bisa. Gitu. Dari stasiun Gambir, Jakarta, Gunardi menempuh perjalanan menumpang kereta ke Jawa Tengah, stasiun Kutoarjo atau KTA. Tujuannya Ayo nak tidur. Iya, Bu. Bu, Kenapa kamu? kakak takut, Bu. Loh, takut kenapa? Kakak takut, Bu. Gimana nanti kalau ayah datang? Apa? Ayah datang. Tuh, kamu punya firasat kalau ayah bakalan datang. Iya, Bu. Soalnya kan biasanya ayah datang hari Minggu. Jangan takut ya. Kan ini udah malam. Besok juga ayah kerja. Ayah tidur. Kan ada ibu di sini. Iya, Bu. Tidurlah Pak, istirahat. Rumah sudah dikunci rapat-rapat. Siti dan cucu-cucu sudah pada tidur.
Apa-apaan ya coba? Kenapa nggak bisa? Apa aku udah diterima lagi di rumah ini? Hah? Ya, lu harus sabar. Gua kesini mau berdamai, ya. Ya, gua belakang aja. Gunardi coba menahan emosi karena tak mau mengagalkan misi, yakni merajut jalan damai dengan istri. Bu. 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 Aku kesini mau berdamai sama ibu. Aku minta maaf. Selama ini aku telah mengancam ibu. Maafin aku ya, Bu. Ya. Iya. Aku tahu. Ibu pasti marah. Dan aku juga tahu. Aku salah. Tapi aku kesini mau mengajak ibu ke Jakarta. Bu, aku di rumah kesepian, Bu. Aku teringat awal kita ketemu, kita pacaran, menikah. Sampai aku berhenti kerja, wirausaha. Semua untuk keluarga, Bu. Joko! Kata-kata kamu basi! Jangan, Gun! Jangan sakiti anakmu, Gun! Istighfar, Gun! Menyesali apa yang telah saya lakukan, kekonyolan saya, kebodohan saya yang telah saya lakukan. Mengapa saya harus begitu tega dengan masa depan saya? Kenapa saya tidak bisa berpikir secara dingin? Itulah saya sesali sekali. Warga desa Pangkel, Delangu berduka diam membisu. 3 nyawa direnggut, menancapkan pilu. Ialah Siti Sarah Apriani, 32 tahun. Kemudian ayahnya Muhammad Wahyono, 65 tahun. Dan ibunya Endang Susilowati, 50 tahun.
Pelakunya suami Siti Sarah. Di TKP, Gunardi ditemukan warga terkapar. Gunardi kejang-kejang dan tidak sadar. Rupanya Gunardi coba ambil jalan pintas, menenggak obat bius cair kloroform, berharap nyawanya sekalian lepas. Inti cerita itu kejadian diketahui itu sekitar jam 12 malam. Itu ada teriakan di rumah korban dan warga sebagian tidak mendengar itu. Tapi asumsi masyarakat sekitar itu dugaan pertama itu perampokan. Itu kan perampokan, pembunuhan, dan itu warga langsung mengepung rumah di korban ini. Dan di korban ini dikepung. Terus pada saat itu kurang lebih jam 1-an itu si pelaku itu mau berusaha kabur lewat belakang ke rumah belakang dan dapur. Tapi keluarga langsung kembali masuk ke dalam rumah lagi, bersembunyi di dapur. Dan itu warga setelah itu menunggu sampai petugas keamanan alias kepolisian datang sekitar jam 1 itu baru didobrak di dalam rumah. Dan ternyata itu pelakunya itu istilahnya untuk saat ini masih dalam proses perceraian, itu suami dari si korban. Maut di tangan Gunardi membetot nyawa kedua mertuanya serta istri. Bahkan ia tega melukai putrinya sendiri. Kamila Askanisa luput dari petaka. Wajah Kamila penuh luka. Anak berusia 10 tahun itu menderita trauma. Balok kayu yang dihantamkan Gunardi sepenuh tenaga ampuh akibatnya. Tulang leher Siti Sarah sontak patah. Jadi untuk mertuanya juga sama, mengalami luka benda tumpul di kepala. Jadi untuk mertua perempuan juga setelah kita bawa ke rumah sakit, sesaat kemudian pada sore harinya meninggal dunia. Kemudian juga kita lakukan proses otopsi. Kemudian sama, lukanya untuk mertua perempuan lebih parah karena tulang tengkoraknya itu pecah. Lehernya patah. Kemudian pada tangan juga patah, tangan kiri. Untuk mertua laki-laki, kepala mengalami pukulan benda tumpul. Rasa penyesalan Gunardi terdengar amat menyakitkan di telinga keluarga korban. Walau air mata Gunardi menetes berjatuhan, tak dapat pula mengembalikan hidup para korban. Lantas apa motif Gunardi menghabisi ketiga korban? Lalu rencana apa di benak Gunardi ketika membawa 3 jenis belati? Kalau kita melihat isi tas mungkin ada rencana seperti itu. Tapi kita alasan dia kalau pisau itu dia suka mancing alasannya. Kemudian seperti kampak itu kan baru itu, kita belum tahu apakah nanti setelah menghabisi mau mohon maaf apakah mau dimutilasi sama dia. Dan pada saat itu ketahuan, itu yang kita dalami.